Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita masuk dalam hari yang kedua. Hari ini saya mau membaca firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita perlu membuat sebuah garis yang jelas bahwa di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 10 dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, tetapi aku datang supaya kamu memiliki hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita perlu menarik sebuah garis yang jelas. Semua sakit penyakit bukan berasal dari Tuhan. Tuhan tidak mengizinkan kita mengalami penyakit. Bapak Ibu Saudara, di dalam perjanjian baru Tuhan sudah menanggung segala penyakit kita. Tuhan bukan sumber penyakit. Tuhan adalah sumber kesembuhan. Penyakit datangnya dari setan. Penyakit datangnya dari si jahat. Bapak Ibu Saudara, karena ada banyak orang berkata aku sakit, aku diizinkan oleh Tuhan sakit. Bapak Ibu Saudara, kita sakit mungkin karena kelalaian kita, karena dosa mungkin yang kita lakukan. Tapi ingat, iblislah penyebab penyakit. Iblislah yang menaruh penyakit. Dia berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari mangsa yang dapat ditelannya. Kita melihat di dalam janji Tuhan di dalam kitab Yesaya 53 ayat yang keempat dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus telah menanggung segala penyakit kita, kenapa Tuhan mau membuat kita menjadi sakit? Ingat, Tuhan adalah penyembuh. Dia adalah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita sembuh, bukan hanya penyakit fisik, tapi penyakit pikiran, penyakit emosional, penyakit mental. Tuhan mau kita sembuh sempurna secara utuh. Bapak Ibu Saudara, ayat 5 dikatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Karena pemberontakan kita, Yesus menanggungnya di atas kayu salib. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, di atas kayu salib, Yesus mengaruniakan keselamatan bagi kita. Dan dikatakan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Semua sakit penyakit telah Tuhan Yesus tanggung di atas kayu salib. Dan inilah jaminan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau Bapak Ibu Saudara sembuh. Tuhan mau Bapak Ibu Saudara hidup dalam kesehatan ilahi. Di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 16 dan 17 dikatakan menjelang malam. Dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal ini terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Bapak Ibu Saudara, Yesus menggenapinya ketika ia datang. Ia mengusir roh-roh jahat dan dia menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Di dalam Kisah 10 Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-38 dikatakan, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Bapak Ibu Saudara, Yesus diurapi dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Ada banyak orang sakit karena pekerjaan si jahat, dan sebab Allah menyertai dia. Bapak Ibu Saudara, sekarang kita sudah menyadari bahwa Tuhan sudah menyembuhkan setiap kita. Bapak Ibu Saudara, dengarlah perkataan Tuhan. Perhatikan perkataan Tuhan. Hai anakku, perhatikan perkataanku. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau sembuh, kalau kita mau kesembuhan termanifestasi dalam hidup kita, kita mendengarkan perkataan Tuhan. Karena seringkali Bapak Ibu Saudara, ketika kita mendengarkan perkataan manusia, iman kita dapat menjadi lemah.
Tuhan mau kita mendengarkan perkataan Tuhan. Apa yang Tuhan katakan tentang kesembuhan, Tuhan sudah menyembuhkan kita. Bapak Ibu Saudara, ketika mungkin engkau mendengar perkataan dokter, Tuhan memakai dokter, tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, dokter bukan Tuhan. Ketika dokter berkata penyakitmu sepertinya tidak ada obatnya, Bapak Ibu Saudara, kita perlu menolak perkataan itu. Kita perlu mempercayai perkataan Tuhan. Mungkin itu adalah fakta, tetapi perkataan Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bapak Ibu Saudara, dengarkan perkataan Tuhan. Tuhanlah pencipta kehidupan kita. Tuhan datang ke dunia ini agar kita memiliki hidup. Bukan hanya hidup, tetapi hidup di dalam kelimpahannya. Agar lewat hidup kita mengalami pemulihan, kita mengalami hidup dalam kesehatan, kita mengalami hidup dalam berkat-berkat Tuhan, sehingga kita dapat menyaksikan kepada orang lain bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Bapak Ibu Saudara, hari ini mari kita percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dengan iman kita menerima kesembuhan. Hari ini percayalah, karena segala sesuatu terjadi seperti apa yang Bapak Ibu Saudara percaya. Apakah engkau percaya bahwa Tuhan sudah menyembuhkan Bapak Ibu Saudara? Kapan Tuhan sudah menyembuhkan Bapak Ibu Saudara? 2000 tahun yang lalu, Bapak Ibu Saudara, oleh bilur-bilur engkau telah sembuh. Ini sudah terjadi. Saat ini bagian kita adalah memanifestasikan kesembuhan itu. Buat Bapak Ibu Saudara yang sakit, ini kesempatan ini engkau perlu percaya dan engkau perlu mengucapkannya. Engkau perlu berkata, bersyukur, Tuhan terima kasih, aku sehat, aku sudah sembuh, Tuhan sudah menyembuhkan aku. Dan setelah itu Bapak Ibu Saudara, engkau perlu berkata kepada penyakit untuk pergi meninggalkan tubuhmu. Perkatakan kepada gejala-gejala yang kau rasakan agar gejala itu meninggalkan tubuh Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini engkau percaya dengan iman bahwa engkau sudah disembuhkan. Engkau terus bertindak. Jangan izinkan pikiran keraguan, ketidakpercayaan itu. Jangan katakan kalau muncul pikiran keraguan, pikiran ketidakpercayaan, jangan ucapkan itu. Tetapi ganti dengan pikiran firman Tuhan dan mulai ucapkan firman Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus aku telah sembuh. Seorang hamba Tuhan, dia bersaksi bagaimana dia mengalami ada kanker di telinganya. Bapak Ibu Saudara, selama 6 tahun dia berperang, tetapi dia percaya dia sudah sembuh. Dan ketika 6 tahun manifestasi kesembuhan itu terjadi di dalam tubuhnya, tetapi dia sudah percaya sejak awal dia tidak sakit, Tuhan sudah menyembuhkan dia. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita mengatakan apa yang daging kita katakan, tetapi Tuhan mau kita mengatakan apa yang firman Tuhan katakan tentang kehidupan kita, bahwa oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Itulah identitas kita. Kita adalah manusia rohani. Perkatakan perkataan firman, perkatakan perkataan iman. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Satu kali adik sepupu saya mengalami kebutaan, Bapak Ibu Saudara. Dan saya datang, saya mengajar dia firman Tuhan. Saya ajarkan 1 Petrus 2 ayat 24. Bahwa Tuhan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dan saya berdoa kepada adik saya. Waktu saya berdoa tidak terjadi apapun. Dia belum bisa melihat. Tetapi saya berkata, Dek, tetap percaya. Perkatakan bahwa kamu sudah sembuh. Dan dia terus merenungkan firman. Beberapa hari kemudian saya datang, saya berdoa lagi buat adik sepupu saya. Saya berkata, Dek, apakah terjadi sesuatu? Dia berkata, kok sekarang aku melihat bayang-bayang. Bapak Ibu Saudara, saya berkata, percaya Tuhan sudah menyembuhkan kamu. Tuhan memulihkan penglihatan kamu. Dan dia terus mengucapkan janji-janji Tuhan. Beberapa hari kemudian dia bisa melihat kembali. Dan puji Tuhan, adik sepupu saya akhirnya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keluarganya akhirnya percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kepercayaan kita tidak didasarkan oleh apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat. Tetapi kepercayaan kita harus didasarkan oleh
pernyataan Tuhan, apa perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh jahat dan Yesus menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Bapak Ibu Saudara, hari ini perkataan Tuhan sudah dilepaskan. Oleh bilur-bilurnya Bapak Ibu Saudara, engkau telah sembuh. Dia yang sudah menanggung segala kelemahan, segala sakit penyakitmu di dalam tubuhnya di kayu salib. Dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Apapun juga penyakit Bapak Ibu Saudara. Hari ini ketika engkau percaya firman Tuhan, banyak orang dia lebih mempercayai apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan dengan panca inderanya. Tetapi Tuhan mau kita perhatikan firman Tuhan. Arahkan telingamu kepada ucapanku. Teruslah mendengar firman berulang-ulang. Dengarkan perkataan Tuhan. Ucapkan, perkatakan firman Tuhan berulang-ulang. Jangan itu menjauh dari matamu. Biar mata Bapak Ibu saya tetap tertuju kepada firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan. Dan simpan itu di dalam lubuk hatimu. Apa yang tersimpan di dalam hatimu itulah engkau ucapkan. Bahwa engkau sudah sembuh, engkau sehat. Tuhan mau Bapak Ibu saya hidup dalam kesehatan ilahi. Karena itulah yang mendatangkan kehidupan bagi yang mendapatkannya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Bapak Ibu Saudara, kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Kuasa Tuhan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Apa yang Tuhan katakan pasti terjadi. Apa yang Tuhan ucapkan pasti digenapi. Hari ini terima kesembuhan itu dengan iman. Terima kesembuhan itu dengan iman. Mari kita datang kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Shikata karalama dakarabaka shanda karalama kashikata karalama shikata karalama. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, engkau yang sudah dipenuhi Roh Kudus, mari berdoa berbahasa roh. Shikata karalama nakarama kashanda karalama nakarabaka shanda. Shikata kararabaka shanda karalabaka shikata karalabaka shanda karalabaka shanda karalama nakarabaka shikaralama yarabash. Shikote kira hashibika nakarosi kiti karalama. Biar Bapak Ibu Saudara menerima kesembuhan saat ini. Buat Bapak Ibu Saudara ada yang mengalami pergumulan di bagian telingamu. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, setiap roh kelemahan, sakit penyakit di bagian telingamu pergi dalam nama Tuhan Yesus. Dan sembuh dalam nama Yesus. Pendengaranmu menjadi normal kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Shikata karalama yarabaka shanda karalama shikata karalama. Buat yang sakit di bagian mata, di dalam nama Tuhan Yesus, sakit penyakit pergi. Dan matamu melihat kembali, ada pemulihan terjadi normal di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Shikata karalabaka shanda. Buat Bapak Ibu Saudara yang mengalami sakit di bagian perut sebelah kananmu, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap penyakit pergi. Aku perintahkan penyakit pergi. Sakit perut, rasa nyeri di bagian sebelah kanan pergi dalam nama Tuhan Yesus. Dan oleh bilur-bilurnya sembuh. Saat ini kesembuhan mengalir terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Bapak Ibu Saudara, apapun yang kau sedang alami, percaya Tuhan sudah menyembuhkan engkau. Buat Bapak Ibu Saudara yang mengalami banyak pikiran, membuat engkau cemas, khawatir, tidak bisa tidur. Dalam nama Tuhan Yesus, roh stres, depresi, aku perintahkan pergi dalam nama Tuhan Yesus. Roh kecemasan, roh kekhawatiran, aku perintahkan pergi dalam nama Tuhan Yesus. Dan oleh bilur-bilurnya engkau sembuh, normal, bisa tidur dengan nyenyak. Ada damai sejahtera yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya ada Bapak Ibu Saudara yang menerima kesembuhan seketika ketika engkau mendengar doa ini. Tapi ada Bapak Ibu Saudara, engkau yang sudah percaya ada proses kesembuhan itu terjadi. Di tengah proses itu Bapak Ibu Saudara, jaga perkataanmu. Jangan memperkatakan hal-hal yang negatif. Ketika orang bertanya, apakah engkau sakit? Bapak Ibu Saudara, engkau perlu perkatakan, memang ada rasa nggak enak, mungkin masih ada nggak enak, tetapi aku percaya aku sudah sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh.
Bapak Ibu Saudara, kita perlu terus mengucapkan bahwa kita sudah sembuh. Tuhan sudah menyembuhkan dan bertindak dengan iman dan melihat mujizat itu terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, jangan mau tertipu. Iblis bekerja lewat panca indera kita seringkali, dan lewat itu dia mau kita percaya bahwa kita masih sakit. Bapak Ibu Saudara, kita percaya kita sudah sembuh. Dan manifestasi kesembuhan itu terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa selama 40 hari ke depan, Bapak Ibu Saudara, engkau mengalami manifestasi mujizat itu. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara saksikan. Dan juga Bapak Ibu Saudara, engkau akan dipakai oleh Tuhan untuk menolong orang lain untuk mengalami, menerima mujizat Tuhan dalam hidupnya, menerima kesembuhan dalam hidupnya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.